Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri. Yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb tammim lana minka bikhair. Amma ba'd. Alhamdulillah wassalatu Allahumma nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafsa wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wa intifa' wal hasa ala tamassuki fi kitabillah sunnati rasulillah du'a ilal huda dalala al khair ibtigha'a mardatillah qurbi subhanahu wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala hadratul imam hujjatul islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-qism al-awwal fi ta'at i'lam anna awamirillahi ta'ala faraid wan nawafil fal fardu ra'sul mal wa bihi tahsulun najah والنفل هو الربح وبه الفوز بالدرجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضته عليهم ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويداه التي يبسط بها ورجلاه التي يمشي بها. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengkaji ilmu-ilmunya Allah, untuk bisa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diisi pagi kita dengan nutrisi iman, diisi hati kita dengan nutrisi yang mana mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk di dalam segmen awal dan bab awal daripada kitab Bidayatul Hidayah. Al-Bidayatul Hidayah yaitu adalah permulaan untuk kita mendapatkan hidayah. Artinya siapapun juga kita harus memiliki permulaan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini butuh dipancing, butuh untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya juga pemula, jadi banyak proses-proses sehingga kita bisa mencapai kepada tujuan kita. Kalau kata Al-Habib Taufik, beliau pernah berkata, kalau seumpamanya ada bidayatul hidayah, permulaan kita mendapatkan hidayah, maka ada nihayatul hidayah, pencapaian atau goal atau titik terakhir daripada hidayah. Beliau mengatakan titik terakhir daripada hidayah apa? Adalah al-wilayah, kita menjadi orang yang dipilih kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah untuk menjadi wali Allah, untuk menjadi orang kekasih Allah, untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini butuh pemanasan, butuh pengorbanan, butuh yang namanya pembiasaan, butuh yang namanya diri kita ini sebagaimana orang-orang untuk menjadi atlet. Orang jadi atlet itu tidak bisa langsung jadi moro-moro jadi pesepak bola, moro-moro jadi atlet
renang, moro-moro bisa jadi jago ini, tidak bisa. Semua butuh pembiasaan, pemanasan, peregangan otot, pembiasaan, olah nafas, dan lain-lain sehingga dia terbiasa dan orang tersebut bisa dikatakan profesional dalam bidangnya. Nah, untuk mendapatkan hidayah juga butuh dipancing, butuh pembiasaan. Bagaimana? Semua ada di dalam kitab ini. Permulaan untuk mendapatkan hidayah. Semua sudah dicantum oleh Al-Imam Ghazali. Sampai kalau udah ada permulaan, maka akan ada yang namanya akhir daripada hidayah, yaitu kita menjadi wilayah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang ini untuk menjadi wali Allah ini seakan-akan mustahil. Menjadi walinya Allah zaman sekarang ini mustahil. Untuk gimana caranya untuk menjadi walinya Allah, untuk menjadi orang yang dicintai sama Allah, untuk menjadi kekasih Allah, gimana? Kayaknya sekarang sudah bukan zamannya. Ente ini baru bangun belum rawuh kayaknya. Walinya Allah gimana pun itu namanya wali, kekasih Allah. Sama seperti atlet profesional. Dia sudah terlatih, dia sudah terbiasa, maka dia akan mencintai ibadah kepada Allah. Bahkan di antara kalam-kalam kekasihnya Allah, kalau seumpamanya saya tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, maka saya termasuk daripada orang-orang yang keluar dari agama Islam. Artinya apa? Jangan digarisbawahi besar saja, tidak bukan orang Islam, bukan. Artinya apa? Lisan beliau sudah terlatih, lisan beliau sudah profesional untuk zikir kepada Allah, untuk selalu menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ghazali mengatakan, untuk menjadi profesional atau menjadi walinya Allah, ini pertama nih, i'lam, ketahuilah bahwasanya anna awamirillahi ta'ala faraid wan nawafil. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua, fardu, ada nawafil, sunnah. Fal fardu, adapun perkara yang fardu, kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, haji, ini adalah amalan yang fardu. Adapun perkara yang fardu itu adalah ra'sul mal, modal. Wa bihi tahsulun najah, dan dengan modal tersebut kita akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, kesenangan. Orang mau bisnis, saya mau jualan. Apakah bisa orang bisnis tanpa modal? Nggak bisa. Oh ada, Beb. Pakai modal kepercayaan sekarang itu. Usumnya sudah modal nomor 2, kepercayaan. Nah, kepercayaan itu kan juga modal. Harus ada kepercayaan dulu. Nggak ada. Orang mau bisnis tanpa modal itu nggak ada. Nggak ada orang bisnis tanpa modal, nggak ada, nggak bisa, nggak masuk akal. Begitu juga fardu kita ini adalah modal. Ra'sul mal, modal utama untuk kita mendapatkan surganya Allah, untuk mendapatkan ketaatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabihi tahsulun najah, dari modal tersebut kita bisa mendapatkan keselamatan, kesenangan, kebahagiaan. Fardu-fardu ini adalah modal. Orang punya modal bisa beli apa saja. Orang punya modal bisa ngapain aja. Punya modal bisa model. Nggak punya modal jangan model-model. Macam-macam.
macem. Ente tidak punya modal tapi ekspektasi ente mau jualan Ferrari, ente mau jualan Lamborghini. Modal biro. Duit-duit. Duit-duit plus. Tapi kepingin jualannya Ferrari. Tapi kepingin jualannya Lamborghini. Kepingin jualannya rumah yang 5 lantai. Modal biro. Nggak masuk akal. Kalau ente punya modal, mau ngapain aja bebas. Ada modal, bisa model. Nggak punya modal, jangan model-model. Macem-macem. Lah begitu juga kita hidup di dunia ini, ada fardu-fardu perintah Allah yang ditetapkan. Salat 5 waktu, modal, jangan ditinggal. Modal kebahagiaan kita nih salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji kalau mampu. Ini modal. Nggak bisa ditawar. Namanya juga modal. Kepingin kebahagiaan, kepingin keselamatan, kepingin hajat-hajat cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Tapi tidak punya modal. Nggak bisa. Apa modalnya? Modalnya doa kepada Allah setelah sholat. Sholat aja enggak, kepingin minta yang enggak. Nggak bisa. Nggak punya modal ente, nggak bisa model. Lah kalau sudah punya modal, wabihi tahsulun najah. Lah sekarang gimana namanya orang bisnis itu? Kalau dia bisnis, apa yang diharapkan? Keuntungan. Ada dah orang jualan air 2.000 dijual 2.000. Buat apa? Oh enggak, Beb, saya kepingin bisnis. Saya kulaknya 2.000, saya jualnya 2.000. Lah buat apa? Biar tokonya aja yang jualan, enggak usah ente. Ngeruti. Ini modalnya 2.000, ente kepingin jual 2.000 juga. Lah ngapain? Orang bisnis kepingin yang namanya untung. Orang bisnis kepingin ada penghasilan, pemasukan. Gimana cara mendapatkan untung daripada ibadah? Wa naflu huwa ribih. Adapun sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW ialah keuntungan. Wa bihil fauz bil darajah, dan itu adalah kemenangan dengan derajat-derajat tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sudah dijaga 5 waktu. Oke, itu modal ente. Modal ente untuk mendapatkan surganya Allah. Surganya Allah bisa ente dapat dengan ente sholat 5 waktu. Dengan ente taat kepada orang tua. Lah sekarang ente mau masuk surga kelas apa? Kayak gitu lah. Ente mau masuk surga kelas apa? Kelas ekonomi, apa VIP, apa eksekutif, apa presiden suite. Kalau ente kepingin masuk surga, pokok masuk surga. Yang penting surga, Beb. Masuk surga. Kelas berapa? Tidak ngurus. Meskipun saya masuk surga, surganya saya pakai kipas. Nah, yang lain sudah pakai AC, yang lain sudah pakai apa namanya? Queen bed, yang lain sudah istimewa tempatnya. Loh kok ente kepingin tidur di lantai? Kok ente kepingin pakai kipas di surga? Lah sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad ini adalah keuntungan, rebeh daripada modal yang ente tanam. Profit yang ente bisa dapatkan, keuntungan lebihnya itu dari sunnah-sunnah Nabi. Sholat 5 waktu, wajib. Modal ente kepingin seneng, modal ente masuk surga, wajib. Tapi ente mau kelas berapa? Gimana mendapatkan kelas tersebut? Amalin sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Amalin sholat qobliyah, ba'diyah. Amalin gimana Nabi Muhammad bersama keluarga. Amalin cari ilmunya bagaimana Nabi Muhammad kepada orang-orang yang lebih tua dan bagaimana sayangnya beliau kepada anak yang lebih muda dari beliau. Ini adalah keuntungan, rebeh kata Imam Ghazali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, tidak ada hambaku mendekat kepadaku dengan apa-apa yang telah saya wajibkan.
Ente arti lainnya dari hadis qudsi ini apa? Kalau ente mau dekat kepada anak, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu mau dekat dengan anak, gampang. Amalkan sholat 5 waktu. Perbaiki hubunganmu dengan orang tua. Baikin gimana kamu dengan orang sekitar. Fardu-fardu ini yang wajib. Kalau ente lakukan semua, kamu bisa dekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada seorang hamba yang mana hamba ini kepingin nilai plus. Bukan hanya dekat tapi kepingin kumpul. Tapi kepingin lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yazalu abdu yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ada spesifikasi hamba itu bukan kepingin dekat saja. Bukan kepingin kumpul saja. Tapi ingin dicintai. Ingin dicintai. Imam Abdullah Haddad mengatakan di antara salah satu qasidah Habib Ali Habsyi apa, idza alimal usyaku da'i fakullahum fa inna liqal ahbab li qalbi dawa'uhu. Ketika orang yang rindu sedang mendapatkan sakit rindu, katakanlah bahwasanya obatnya rindu itu bertemu dengan kekasih. Itu Habib Ali Habsyi yang mengatakan. Nah, gimana ente bisa menjadi kekasih kalau ente tidak mendekat, kalau ente tidak mengenal? Hamba ini bisa dikenal sama Allah, bisa mendekat dengan Allah dengan tambahan tadi, yaitu nawafil. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dilakukan. Pakai kopiah putih. Kenapa kok pakai kopiah putih? Karena Nabi Muhammad SAW ini senang pakaian yang warnanya putih. Pakai gamis. Kenapa pakai gamis? Karena Nabi Muhammad SAW ini paling senang pakai gamis. Saya pakai jas, tapi saya ingin mencontoh Nabi Muhammad. Bro, Nabi Muhammad dulu tidak pakai jas, tidak pakai jasi. Apalagi pakai sweater, tidak ada. Sampai aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendekat kepadaku dengan apa yang difarduhkan, tapi masih kurang, lebih mendekat lagi dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sampai aku mencintainya. Jika aku mencintai hamba tersebut, maka aku akan mendengar, menjadi pendengarannya, yang mana dia mendengar dengan hal tersebut, dan aku menjadi penglihatannya, sebagaimana dia melihat. Walisanuhu alladhi yantiqu bih, dan aku menjadi lisannya ketika dia berbicara. Wa yadahu alladhi yabshitu bihi, dan aku menjadi tangannya dengan sebagaimana dia menggerakkan tangannya. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan kedua kakinya sebagaimana dia melangkahkan kakinya. Artinya apa? Kalau saya sudah cinta kepada hamba, pendengarannya sama dengan pendengaranku. Dia akan mendengar yang mana dia dengar tidak sama dengan pendengaran orang-orang lain. Kalau sudah dekat dengan Allah, kalau sudah dicintai oleh Allah, maka pendengarannya beda dengan orang-orang biasa. Pendengarannya spesial. Pendengarannya lebih dahsyat. Dan penglihatannya sama dengan penglihatannya Allah. Artinya apa? Dibuka oleh Allah sehingga melihat hikmah-hikmah, sehingga dia mendapatkan ilmu-ilmu baru. Bahkan Sayyidi Al-Habib Umar mengatakan apa? Orang mukmin selalu mencari pelajaran dan selalu ingin belajar. Dari siapapun dia ingin belajar, meskipun dengan kipas yang keliling. Kipas keliling itu ada ilmunya. Kata Habib Umar, gimana? Oh, kipas keliling. Kalau kipas ini tidak keliling, mungkin ya kalau arti saya, mungkin menurut saya,
kipas ini kalau tidak keliling, maka kipas ini tidak akan mendapatkan angin untuk menyegarkan orang yang di bawah kipas tersebut. Oh, kalau kita pikirkan dengan ilmu lagi, berarti manusia ini kalau ingin mendapatkan uang atau rezeki, maka dia harus keliling dulu untuk mendapatkan rezeki. Kan bisa dong. Kalau bahasa sekarang itu cocokologi. Cocokologi, apa cocokologi? Dicocok-cocok no. Mendapatkan ilmu. Apa? Kalau seumpamanya kita masih bingung dengan rezeki kita, coba pikir, ente punya tangan, ente punya kaki, ente punya kedua mata, ente punya lisan, ente punya kuping. Kenapa kok sih repot nyari uang? Coba pikir lagi, nggak ada ceritanya orang mati kelaparan, bahkan cacing. Cacing nggak punya tangan, cacing nggak punya kaki, cacing nggak punya mata loh. Kok bisa tahu Habib cacing nggak punya mata? Iya, kalau cacing punya mata, kelilipan dia. Ini ya toh. Di dalam tanah hidupnya kelilipan pasti tidak bisa. Tapi cacing gimana biar dia dapat makan? Dia harus bergerak. Gitu juga. Dan sehingga apa? Hikmah-hikmah yang dia bisa lihat mendapatkan ilmu-ilmu baru, dan lisannya tidak sembarangan ngomong. Lisannya tidak ngomong-ngomong jorok, tidak ngomong kotor. Karena apa? Lisannya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, nah ini ada modal, ada keuntungan. Kalau ente kepingin masuk surga, itu adalah modal. Amalkan fardu-fardu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ente kepingin bukan hanya dapat modal saja, tapi ente juga mendapatkan keuntungan, maka ente ayo sama-sama kita sama-sama kita lakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya Imam Al-Ghazali dan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Biasanya berapa menit?